Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Teman-teman, alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam atau PAI kelas 2 ya. Masih sama pembahasan dengan materi pekan lalu, yaitu tentang menuntut ilmu. Sebelum kita lanjut ke materi, marilah kita sama-sama berdoa. Kita membaca surat Al-Fatihah dan membaca doa hendak belajar. Yuk sama-sama kita baca surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas syiratal mustaqim, syiratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, untuk KD hari ini kita belajar tentang menunjukkan perilaku rajin belajar sebagai implementasi pemahaman makna hadis yang terkait dengan anjuran menuntut ilmu. Ya, adapun indikatornya yaitu kalian teman-teman terbiasa bersikap disiplin dan rajin belajar, dan juga teman-teman bisa mengetahui keutamaan dalam menuntut ilmu. Terbiasa bersikap disiplin dan rajin belajar. Pada pertemuan yang lalu, ini sudah jelaskan tentang kewajiban menuntut ilmu. Hadisnya yaitu tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin. Artinya mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Setiap muslim diwajibkan untuk menuntut ilmu. Ilmu pengetahuan tidak datang dengan sendirinya, melainkan harus kita cari. Ilmu penting untuk kita miliki. Karena apa? Karena dengan ilmu hidup kita akan lebih mudah, hidup kita akan lebih terarah. Dan dengan ilmu kita bisa mengetahui dunia. Dengan ilmu juga kita bisa menyikapi berbagai persoalan yang akan kita hadapi. Ya, itulah pentingnya mencari ilmu. Itulah wajibnya kita sebagai muslim untuk mencari ilmu. Seorang anak yang rajin belajar akan mudah mendapatkan ilmu. Semakin banyak belajar, semakin pula ilmu yang akan didapatnya akan banyak. Nah, apa yang kamu ketahui tentang kunci belajar? Kunci belajar adalah banyak membaca. Ya, dengan membaca maka kita akan mengenal dunia. Ya, ada peribahasa yang mengatakan bahwa membaca adalah kuncinya dan mencatat adalah ikatannya. Jadi teman-teman, kalau belajar, membaca, kemudian ya agar bacaan itu tidak lupa, boleh kalian untuk menulisnya. Suatu saat kalian lupa, bisa membuka tulisan itu kembali. Ya teman-teman ya. Dengan membaca semakin banyak ilmu yang akan diketahui. Semakin mudah untuk menghadapi berbagai persoalan. Dalam menuntut ilmu diperlukan juga kedisiplinan. Bagaimanakah contoh disiplin? Misalnya, bagi seorang siswa mempunyai tanggung jawab yang harus dilakukan, seperti setiap hari siswa datang ke sekolah tepat waktu dan selalu mengumpulkan tugas tepat waktu pula. Nah, contoh yang kedua yaitu bangun pagi-pagi.
Contoh yang ketiga, laksanakan sholat subuh tepat waktu. Ya, nah ini merupakan salah satu contoh bahwa disiplin seorang siswa memiliki peranan penting dalam proses pembelajaran yang dilakukan oleh siswa tersebut, yang dilakukan oleh teman-teman sekalian ya. Karena disiplin seorang siswa akan memberikan dampak terhadap proses pendidikan yang diikuti oleh siswa atau teman-teman sendiri, baik dalam kelas ataupun di rumah. Ya, itu ya teman-teman ya, merupakan contoh disiplin dalam belajar. Teman-teman harus tetap semangat dalam belajar. Kemudian kedisiplinan siswa dapat dilihat juga dari ketaatan atau kepatuhan siswa terhadap aturan atau tata tertib yang berkaitan dengan 1. Jam belajar di sekolah ya, yang meliputi jam masuk sekolah dan jam keluar sekolah ya. Ini tata tertib atau kepatuhan kedisiplinan siswa yang berkaitan dalam pembelajaran juga. Yang kedua, kepatuhan siswa dalam berpakaian. Ya, ini merupakan salah satu contoh disiplin. Yang ketiganya, kepatuhan juga siswa dalam mengikuti kegiatan sekolah dan lain sebagainya. Keutamaan dalam menuntut ilmu. Ya, banyak sekali keutamaan dalam menuntut ilmu atau dalam mendapatkan ilmu. Salah satunya yaitu tadi ya, dengan belajar. Belajar adalah cara untuk mendapatkan ilmu. Ilmu hanya akan didapatkan dengan belajar yang bersungguh-sungguh. Nah, sudahkah teman-teman belajar dengan sungguh-sungguh? Ya, kita harus belajar dengan sungguh-sungguh. Ya, man jadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka ia akan dapat. Dia akan mendapatkan suatu prestasi yang baik. Ya, itu makanya kita harus bersungguh-sungguh. Kita harus bersemangat dalam menuntut ilmu. Dengan semangat yang kuat dan disiplin yang baik, kamu, teman-teman, akan cepat mendapatkan ilmu. Keutamaan mencari ilmu. Sebagaimana telah dijelaskan pada pekan lalu, ada beberapa hadis yang menerangkan tentang keutamaan mencari ilmu. Salah satunya yaitu yang diriwayatkan oleh Tirmidzi yang berbunyi, man kharaja fi talabul ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Artinya, barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingga ia pulang. Ya teman-teman, itu ya salah satu keutamaan mencari ilmu. Allah akan melindungi teman-teman semua. Karena apa? Teman-teman yang mencari ilmu berarti sedang berjihad di jalan Allah, sedang berjuang di jalan Allah, jihad fi sabilillah. Maka Allah akan melindungi teman-teman semuanya ya yang sedang menuntut ilmu. Hadis yang kedua tentang keutamaan menuntut ilmu, yaitu yang diriwayatkan oleh Tirmidzi pula yang berbunyi, man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi thoriqan ilal jannati. Artinya, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari suatu ilmu, niscaya Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Karena sesuatu yang diawali dengan ilmu, insya Allah akan berhasil. Siapa yang menginginkan dunia harus dengan ilmu. Barang siapa juga
yang menginginkan akhirat harus dengan ilmu. Dan siapa pula yang menginginkan keduanya, yaitu dunia dan akhirat, maka harus dengan ilmu. Ya, jadi penting sekali ilmu harus kita cari. Baik, selanjutnya di antara keutamaan-keutamaan mencari ilmu adalah yang pertama, dapat mengetahui kebenaran. Ya, dengan ilmu kita mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Dan dengan ilmu kita juga bisa menjadi saksi kebenaran tentang keberadaan Allah, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah yang artinya Allah menyatakan bahwasannya tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah melainkan Dia yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan demikian itu. Tak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Yaitu yang pertama. Yang kedua, orang yang berilmu akan diangkat derajatnya, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Keutamaan mencari ilmu yang ketiga yaitu amalan yang tidak akan terputus. Mencari ilmu merupakan bentuk amalan yang tidak akan terputus, sebagaimana anjuran menuntut ilmu dari buayan hingga liang lahat. Maka amalan ini merupakan amalan yang harus terus dilakukan. Mereka yang sudah tidak muda lagi saja masih memiliki semangat yang luar biasa untuk belajar. Maka bagi kita, bagi Ananda, bagi teman-teman yang masih dalam kondisi sempurna, masih dalam kondisi normal, justru harus lebih semangat lagi. Jangan bermalas-malasan, ya. Hal ini ditegaskan dalam sebuah hadis yang artinya, jika manusia meninggal, maka terputuslah amalnya, kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keutamaan mencari ilmu yang keempat yaitu ilmu adalah jalan menuju surga. Ya, kita ingin ke surga harus dengan ilmu, harus tahu caranya, ya, agar kita bisa masuk surga. Maka tuntutlah ilmu setinggi mungkin, ya, semangat untuk mencari ilmu. Baik teman-teman, alhamdulillah pelajaran kita untuk hari ini sudah selesai. Terima kasih kepada teman-teman atas perhatiannya. Kita lanjut di pembelajaran pekan depan. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.